Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Ustadz. Saya dari Jemaah Jamilah Kota Batu. Saya mau bertanya Ustadz. Di sini kebetulan saya sendiri bekerja Ustadz. Selain saya punya usaha sendiri, itu yang diketahui sama suami saya pun mempunyai usaha di luar pengetahuan suami saya, Ustadz. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang bekerja? Karena terus terang saya sehari-hari bekerja sebagai wanita karir. Apakah itu mengurangi pahala saya sebagai istri ataupun ibu di rumah, atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy dari pengajian Jamilah Kota Batu. Ustadz, saya mau nanya, sekarang ini kan lagi musim selfie-selfie gitu Ustadz. Terus hubungannya sama yang pengajian ini barusan, gimana kalau kayak ibadah kita gitu, misalnya contoh sekarang kan lagi banyak orang lagi pada umroh, haji, atau foto-foto gitu kan di depan Ka'bah. Itu tapi niatnya kita bukan mau pamer gitu ya, bukan mau riya kayak gitu. Maksudnya kita mau ngajak temen atau apa biar mereka punya greget juga, niat juga gitu. Itu gimana Ustadz hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Pertanyaannya kelas berat semua. Ya, jadi boleh tidak seorang istri itu punya penghasilan lain, juga ada satu penghasilan yang tidak diketahui suami gitu. Intinya begini, memang kita ada beberapa ulama yang berikhtilaf di situ. Berikhtilaf itu artinya beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa semua penghasilan istri itu penghasilan suami. Ada yang bilang begitu. Tapi saya kok cenderung dengan jawaban Rasulullah ketika beliau ditanya, "Wah Rasulullah, ini istrinya Abu Sofyan." Abu Sofyan, "Suami saya itu pelit banget ya Rasulullah, pelit banget. Boleh tidak saya ngambil uangnya?" Dalam tanda kutip mencuri. Apa jawab Rasulullah? "Boleh, ambilin. Tapi satu, secukupnya. Secukupnya. Jangan dibuat beli paketan lah. Tapi kalau untuk belanja, untuk untuk kebutuhan keluarga itu diambil aja lah." Tapi intinya begini. Intinya itu kita saling ridho. Suami istri itu ini saling ridho. Jadi saya tidak bisa ngukur ibu-ibu dengan ukuran saya, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau misalnya suami ridho, kenapa tidak? Intinya ridho. Jadi ridho itu kunci utamanya. Jadi suami ridho, ibu-ibu ridho, kemudian yang kita lakukan ini sebetulnya ya konteksnya niatnya ibadah tadi Bu. Beribadah. Beribadah, tujuannya kan juga membantu suami untuk anak-anak, itu kan boleh. Makanya kan kemudian pernah suatu hari Rasulullah mengatakan bahwa ketika kita sedekah dengan tangan kanan, itu tangan kiri tidak boleh tahu. Itu ada beberapa ulama yang menafsirkan tangan kiri itu artinya pasangan. Bukan terus kemudian kita sedekah ini terus tangannya disembunyikan, ya tidak mungkin lah. Itu artinya istri atau suami. Sebab biasanya, mohon maaf, kadang-kadang ada suami yang pelit atau istri yang pelit. Nah, sama aja kan. Suami mau bantu ibunya, izin istrinya tidak boleh. Atau seorang istri mau bantu ibunya di kampung,
suami pelit nggak boleh. Nah, kalau untuk bantu ibu nggak usah izin suami lah. Kalau suaminya pelit banget, langsung bantu aja, nggak usah dititipin. Itu. Jadi jangan apa itu ya, saling ridho lah kuncinya itu. Boleh kita boleh penghasilan lain boleh, pekerja juga boleh. Kemudian untuk Mbak Ros barangkali ya, jadi sama dengan yang pertama tadi, kuncinya saling ridho. Dan saya yakin biasanya malah orang-orang yang sibuk itu malah pintar bagi waktu. Iya. Jadi kalau saya itu malah kadang orang mikir gini, saya itu kalau saya milih pemimpin itu, saya pilih pemimpin yang sibuk. Karena orang yang sibuk itu pintar membagi waktu dan waktunya barakah. Dan tidak ada jaminan orang yang tidak sibuk di rumah terus itu kemudian di rumah terus tandanya malas itu. Malah banyak pekerjaan yang tidak selesai, tertunda-tunda terus. Tapi kalau kita bisa sibuk itu kan bisa meminit waktu. Waktunya semakin barokah. Jadi kalau misalkan ada orang punya perusahaan sampai 3, 4, 7, biasa aja. Nggak apa-apa. Dan dia bisa bagi waktu. Orang-orang hebat di Amerika itu luar biasa. Jadi waktunya makin terbagi, termanage. Kalau kita di Islam itu ada yang namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu salah seorang perawi periwayat hadis yang sangat terkenal itu usianya cuma 53 tahun. Hartanya kalau dikumpulkan hampir 7 triliun. Istrinya 4. Anaknya 37. Ayo. Oh, itu kan hartanya banyak banget. Jadi dia nulis buku itu panjangnya 3 meter. Kitabnya itu kalau kita suruh, jangankan ngarang, suruh nulis ulang saja, itu butuh waktu 2 tahun, tinggal nutul. Lah dia nulis itu dulu kan pakai tinta, bahan nulis alif biasa 1, 2, lah itu usianya cuma 53 tahun. Itu kan mukjizat, barakah. Padahal untuk mencari hadis itu, dia harus pergi ke Mesir, harus pergi ke Kufah, naik kuda, bukan naik pesawat. Kok cukup waktunya? Lah itu waktu barokah. Nah, pentingnya apa? Barokah itu artinya apa? Berkualitas. Jadi pertemuan itu nggak perlu lama-lama tuh Ibu. Bertemu dengan suami itu nggak harus tiap hari. Pagi, siang, subuh sampai tukaran melulu tuh. Yang penting kan berkualitas. 5 menit tapi berkualitas, 10 menit berkualitas gitu loh. Jadi ketika ketemu itu ya sudahlah ketemu. Jangan sampai ketika ketemu masih bingung dengan HP. Ketemu dengan suami ya tatap mata suami, tatap hidungnya, tatap bibirnya gitu loh. Itu mestinya begitu. Jadi meskipun pertemuannya sebentar tapi berkualitas. Nah, kemudian untuk Mbak Lucy tadi memang beda pamer dengan kabar itu tipis. Surat Ad-Duha menyebutkan fa'amma binikmatika rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu kabarkanlah, beritakanlah. Menyembunyikan nikmat itu dosa, tapi memamerkan dosa. Nah, memberitakan itu antara memamerkan dan menyembunyikan, tergantung niat toh. Nah, beritakanlah. Nah, jadi niatnya beritakanlah, bukan pamerkanlah. Nah, itu. Jadi langsung ada ustadz bilang, oh ini pamer. Enggak. Oh, niatnya memberitakan kok. Memberitakan, saya akan mendapat nikmat Allah, diberitakan. Dibuat status, nikmat diberitakan. Bukan dipamerkan. Nah, cuman memang gitu loh. Namanya memberitakan itu kan tetap harus ada situasi, kondisi. Misalnya ketika tetangga sebelah rumah yang berdekatan dalam kondisi habis kesusahan, terus kita tertawa terbahak-bahak, lah itu kan soal etika saja toh. Ya boleh tertawa tapi direndahkan. Yang penting tetangga tidak boleh
Dan kita tidak usah ikut-ikutan berduka, ada tetangga berduka, ikut bersedih, tidak perlu loh. Ikut nangis tiap hari seperti ini, ya enggak. Tapi itu terhadap nikmat Tuhanmu, maka beritakanlah. Jadi memang harus boleh memberitakan. Tidak boleh, orang itu sekarang kan banyak, misalnya waktu dia takziah, waktu dia mau resepsi, waktu mau pengajian, macai kaya. Semuanya dipakai, pakaian bagus dipakai, perhiasan semua dipakai. Nah, giliran mau nyumbang ke panti asuhan, pura-pura jadi miskin. Wah, jadi miskin mendadak. Nah, itu kan ngambil kita tengah-tengah aja lah, tengah-tengah. Orang terlalu pelit enggak boleh. Terlalu loman juga enggak boleh. Enggak boleh. Pelit nemen itu kata Allah sampai tangannya itu ditaruh di tengkuk. Kalau gambaran kita pelit itu kan tangan ditaruh di saku. Itu pelit biasa. Lembahnya pelit, tangannya sampai ditaruh di ini. Saking nemennya itu loh. Saking nemen pelitnya itu. Itu orang ini kan gambaran orang bukannya pelit, tapi juga orang yang lepas tanggung jawab. Karena ada orang pelit itu misalnya begini, pelit itu apa? Dia minta juga tidak mau, diberi juga tidak mau. Ada tuh orang itu? Ada. Minta yang tidak mau, diberi pun tidak mau. Itu berarti orang pelit. Minta itu berarti kan dia juga tidak mau ganggu orang. Diberi pun jika tidak mau memberi sedekah, memberi kesempatan pada orang lain untuk memberi. Banyak pelit ini. Banyak. Banyak ambil tengah-tengah. Kita juga memberi, waktu diterima kita juga bersyukur. Meskipun kita tidak suka. Saya pernah di kampung itu ada ibu-ibu, mbok-mbok itu. Udah tua, saya sering ngasih itu. Suatu hari dia ngasih kubis. Dan itu sudah separuh busuk. Sudah diparuh. Coba saya bilang, wah buat apa gitu loh misalnya gitu. Lalu nangis orang itu. Gelonya itu loh. Tapi kita terima kasih, Masya Allah pulang itu. Habis itu terus pulang, dia pulang tak kasih ke ikan, memang nggak bisa dimasak. Tapi kan nggak perlu tahu dia, nggak perlu tahu, nggak perlu dibuang di hadapannya. Tapi kita menyenangkan dulu dan menurut kita makanannya nggak bisa dipakai, ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, makanan itu bagi dia adalah makanan terbaiknya. Makanan terbaiknya yang barangkali kita tidak suka itu. Nah itu etika itu di situ. Maka seorang istri itu amalan yang paling suka dari suami itu ya sesudah kita menyajikan yang baik, kita di depan suami harus macak yang lebih cantik dibanding saat keluar. Jadi harus macak seksi di depan suami. Jangan macak seksi di depan orang lain. Nah, itu Ibu sekalian, ini adalah semoga kita jamaah ini menjadi jamaah yang baik. Bisa mengamalkan yang kita lakukan tadi, menjadi orang-orang penderma, menjadi orang yang suka bersedekah, menjadi orang yang suka memaafkan, menjadi orang yang menyenangkan di hati suami dan anak-anak. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai hati, Sejuk di hati.